Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Seiring dengan suara keras, sejumlah besar pasukan perlahan keluar dari formasi sihir transportasi skala besar yang terletak di dekat Jihao. Di atas kereta raksasa roda 4, sejumlah besar batu giok dan emas kepingan, dan harta karun lainnya telah ditempatkan dengan tertib. Sekelompok besar prajurit yang kokoh dan bersenjata lengkap berdiri di kedua sisi kereta dengan tombak panjang dipegang di tangan mereka. Semua orang memandang Jihao dengan wajah penasaran. Dibandingkan dengan para penjaga yang mengelilingi Jihao, kata yang paling tepat untuk menggambarkan bentuk tubuh Jihao adalah kecil. Yang terpendek di antara para penjaga ini telah mencapai lebih dari 4 meter panjangnya, gagang tombak mereka bahkan setebal paha Jihao. Puluhan penjaga tinggi dan kuat telah berputar-putar di sekitar Jihao, anak kecil itu, dan memegang tombak mereka ke arah tubuh Jihao. Adegan ini tampak seperti sekelompok naga ganas yang menggertak bayi domba seminggu. Tidak hanya para prajurit yang telah menjaga kereta yang menatapnya dengan schadenfreude, tetapi semua orang yang memperhatikan Jihao juga menatap. Meskipun semua orang penasaran dengan apa yang terjadi, tidak ada yang mengeluarkan suara, kehadiran Jihao telah menyebabkan kekacauan di alun-alun. Semua orang tetap diam, dan terus berjalan masuk atau keluar dari formasi sihir transportasi itu, tanpa ada yang mencoba datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Terhubung dengan apa yang baru saja dikatakan pria tua ini, Jihao langsung menyadari betapa ketatnya aturan negara Zhurong ini. Jihao perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan tablet Men-Men, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak menyelinap masuk, aku datang untuk Men-Men." Berhenti sejenak, Jihao melanjutkan kata demi kata, sambil menatap pria tua itu, yang ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat aneh. "Jika saya tidak salah, nama lengkapnya seharusnya Zhurong Men-Men." Bersamaan dengan suaranya, lampu merah melintas di tablet. Setelah itu, kekuatan tembakan besar dilepaskan dari tablet. Orang tua yang tampak serius itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membungkuk dalam-dalam ke arah Jihao dan berkata, kamu adalah tuan muda, teman Men-Men. Maafkan saya, kami memiliki beberapa kesalahpahaman. Bisakah saya bertanya untuk apa Anda, tamu terhormat kami, datang ke sini, dan apakah ada yang bisa kami lakukan untuk Anda?" Puluhan penjaga dengan cepat menarik tombak panjang mereka kembali, memberi hormat kepada Jihao secara bersamaan, dan berjalan pergi dalam barisan. Saat mereka melakukan semua ini, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun, dan gerakan mereka teratur dan akurat, mirip dengan sekelompok robot. Beberapa pria lain yang mengenakan jubah merah serupa seperti pria tua itu, datang satu demi satu, dan menyapa Jihao dengan senyuman. Jihao belum sepenuhnya mengerti apa arti tablet yang dipegang di tangannya, tetapi para pelayan negara Zhurong ini pasti memahaminya dengan baik. Tablet yang baru saja ditunjukkan Jihao adalah salah satu tablet penyelamat jiwa yang diberikan Dewa Api, Zhurong, kepada anak-anak darahnya. Setiap tablet ini mengandung setetes darah roh Zhurong, dengan mantra yang sesuai, dan tablet ini dapat melepaskan semua jenis kekuatan besar. Di negara Zhurong, tablet semacam ini disebut Ordo Dewa Api. Apa yang mereka wakili adalah kehendak Dewa Api itu sendiri. Siapapun yang berani tidak mematuhi kehendak pemegang tablet semacam ini akan berakhir dengan menyedihkan. Tentu saja, terlepas dari status dan kekuatan tertinggi Dewa Api itu sendiri, manusia-manusia telah mendapatkan rasa hormat dari semua pelayan ini. Siapa yang tidak tahu bahwa anak menakutkan peringkat teratas di antara seluruh negara Zhurong adalah Men-Men? "Aku datang untuk Men-Men, bawa aku padanya," kata Jihao sambil memasukkan tablet itu kembali ke dalam tas kulit, diikat di pinggangnya. Oke, seperti yang kamu inginkan." Beberapa pelayan itu membungkuk dalam-dalam kepada Jihao lagi dan berbicara. Pria tua itu kemudian menegakkan tubuhnya dan melambai ke udara, dan diikuti dengan gerakan ini, naga berapi-api yang panjangnya ratusan zang, dengan seluruh tubuh mereka terbungkus api yang menyala-nyala, perlahan turun dari udara. Naga yang berapi-api dengan ringan mendarat di tanah, melirik Jihao dengan pupil merahnya seukuran tangki, lalu meraung dalam.
Mata Ji Hao terbuka, sambil menatap naga yang berapi-api ini dengan kaget dan terkejut. Naga selalu menjadi hewan legendaris dan misterius, yang memiliki status khusus di hati Ji Hao. Sekarang, naga asli, dengan 5 cakar, diam-diam berdiri tepat di depannya. Itu bukan legenda, bukan gambar, itu adalah naga sungguhan. Itu memiliki tanduk rusa, tubuh ular, cakar elang dan kumis ciprinoid. Simbol mantra misterius berkedip melintasi sisiknya yang tebal dari waktu ke waktu. Di belakang kepalanya yang raksasa, bola api berkibar di udara. Itu memiliki rambut asli yang memberikan rasa kemegahan yang kuat dan mengerikan, yang hanya milik jenis naga. Ji Hao mengangkat tangannya, ragu-ragu sejenak, lalu menepuk dahi naga yang berapi-api ini. Bersamaan dengan suara mendesis, gumpalan asap mengepul dari telapak tangan Ji Hao. Sisik di dahi naga itu sangat panas, bahkan lebih panas dari papan besi merah yang bersinar, ratusan kali lipat, meskipun Ji Hao telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan gagak api, dan tangannya memiliki sihir pertahanan khusus, kulit di telapak tangannya masih terbakar. Ji Hao tersenyum malu. Melihat Ji Hao telah terbakar, wajah pria tua itu dan semua penjaga yang mengikutinya menjadi serius lagi. Setelah beberapa saat, Ji Hao mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan keterkejutannya, dan berkata dengan tenang, "Aku tidak berpikir itu akan begitu panas. Bagaimana kamu mengendarai naga ini?" Beberapa saat kemudian, seorang penjaga yang baru saja melompat turun dari punggung naga berkata, "Tamu terhormat kami, ketika kami menunggangi punggungnya, ia akan dengan sengaja mendinginkan tubuhnya, tetapi kecuali bagian tubuh yang kami tunggangi, semua bagian tubuh lainnya akan tetap panas seperti biasa. Tamu kami yang terhormat, apakah Anda perlu mengoleskan salep di tangan Anda? Kami memiliki salep khusus untuk semua jenis luka bakar, tidak ada bekas luka yang tersisa di kulit Anda." Sekitar 10 menit kemudian, Ji Hao menunggangi punggung naga yang berapi-api, dengan wajahnya dipenuhi rasa malu, dan tangannya ditutupi lapisan salep tebal yang memancarkan aroma herbal yang enak. Dia ditemani oleh pria tua dan sekelompok penjaga, sambil terbang cepat menuju istana Men-Men. Kecepatan terbang naga berapi-api itu sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat dari gagak api dewasa, tetapi meski begitu, masih butuh lebih dari setengah hari untuk terbang ke istana Men-Men, dari luar alun-alun yang luas. Dalam setengah hari ini, naga berapi-api telah membawa Ji Hao dan yang lainnya setidaknya puluhan ribu mil. Di wilayah negara Zurong, negara Tuhan, gunung berapi yang meletus terletak di mana-mana sementara aliran lava yang menggelegak mengalir di atas tanah. Namun, tanaman yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki afinitas alami untuk lingkungan bersuhu tinggi, tumbuh subur di gunung berapi dan lava ini. Oleh karena itu, selain gunung berapi dan lava, tanahnya juga tertutup dedaunan lebat. Melihat ke bawah dari langit, lava dan api merah bersinar, dan gelombang bunga yang mekar sangat kontras satu sama lain, menciptakan pemandangan yang ajaib dan sangat indah. Men-Men adalah putri bungsu dan anak kesayangan Zurong, Dewa Api. Itulah mengapa dia menempati wilayah pribadi, yang memiliki radius 10.000 mil di area tengah negara Zurong. Ribuan istana dengan berbagai ukuran dan taman yang sangat indah tersebar di tengah pegunungan yang luas dan hutan. Semua istana dan taman ini adalah milik pribadi Men-Men. Selain istana dan taman ini, Men-Men juga memiliki pasukan penjaga ilahi elit yang menjaga wilayah pribadinya setiap hari dan malam. Pria tua itu, yang bernama Yingzhu, telah berbicara dengan Ji Hao tentang wilayah Men-Men sepanjang jalan. Dari kejauhan, Ji Hao akhirnya melihat bahwa sebuah istana megah, yang setidaknya panjangnya bermil-mil, mengambang di atas gunung berapi raksasa yang memiliki lava terus menyembur keluar dari ventilasinya. Sebuah papan bertuliskan horizontal yang besar, yang terbungkus api yang menyala-nyala, digantung di atas gerbang depan istana ini. 3 karakter bengkok yang tak tertandingi telah ditulis di papan itu, Istana Men-Men. Ji Hao menatap papan dan merasa tidak bisa berkata-kata. Apakah ini ditulis oleh Men-Men sendiri? Itu terlalu jelek, dan bahkan melampaui deskripsi. Sementara Ji Hao diam-diam mengejek keterampilan menulis Men-Men, aliran cahaya berapi-api melesat ke samping, dan dengan cepat menyalip naga berapi-api yang ditunggangi Ji Hao dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. Muncul di depan Ji Hao, adalah seekor phoenix berapi-api besar yang membawa seorang pemuda tampan, yang berambut merah dan memegang segelas minuman keras di tangannya.
Pemuda itu tersenyum menatap Ji Hao dan mulai berbicara. Apakah Men-Men memiliki tamu? Anak kecil, aku saudara laki-laki ketujuh Men-Men, namaku Zhu Rong Tianming. Pemuda itu kemudian sedikit mengangkat kepalanya, dan melanjutkan dengan nada bangga dan menghina, kamu juga bisa memanggilku Pangeran Tianming. Zhu Rong Tianming, Pangeran Tianming. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata dan sedikit terkejut dengan nama ini. Apakah dia bahkan tahu apa yang dimaksud Tianming? Beraninya dia menyebut dirinya seperti itu. Dengan hati-hati, Ji Hao melihat Zhu Rong Tianming dengan cermat. Dia memiliki rambut merah, alis merah, pupil merah, bahkan kulitnya tampak seperti batu giok berwarna merah berkualitas tinggi, berkilauan dan tembus cahaya, menjulang bersinar dengan kilau seperti kristal. Simbol mantra merah mistis kuno yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuh Zhu Rong Tianming seperti percikan api. Tetapi pada saat yang sama dia tampak seperti dan refleksi terbalik, terlihat di permukaan air, dengan sempurna menggagalkannya, dan membuatnya tampak lebih unik dan luar biasa secara ajaib. Warna merah kulit dan rambut Zhu Rong Tianming adalah hasil dari tubuhnya yang sepenuhnya diresapi dengan kekuatan esensi api. Anda bisa membayangkan setiap rambut atau sel halus Zhu Rong Tianming dipenuhi dengan kekuatan esensi api yang besar dari bentuk paling murni, itulah sebabnya dia memiliki penampilan seperti itu. Selain tubuhnya yang memiliki warna merah bersinar, Zhu Rong Tianming juga terlahir dengan postur tubuh yang tinggi dan kokoh, serta wajah yang tampan. Dari kepala hingga kaki, dari hidung ke jari, dan dari daun telinga hingga jari kaki, setiap detail tubuhnya sesempurna patung, bahkan tidak ada satu pun cacat kecil yang bisa ditemukan. Rasa kekuatan yang besar dilepaskan dari tubuh Zhu Rong Tianming, yang memberi Ji Hao tekanan yang menakutkan. Zhu Rong Tianming duduk di kursi merah keemasan, yang indah, sambil menatap Ji Hao dengan senyum yang menjulang di wajahnya. Dengan menghadapinya, Ji Hao merasa bahwa tekanan berat datang dari segala arah dan meremas jiwanya, mirip dengan memiliki kompor besar yang tergantung tepat di depannya, yang mengeluarkan gelombang udara panas yang terik, membuat keringat Ji Hao mengalir dalam aliran, namun, keringatnya menguap segera setelah muncul, dengan hanya noda samar garam yang tersisa di kulitnya. Ji Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tetap menatap Zhu Rong Tianming. Ji Hao membuat ekspresi yang sangat konyol dan bodoh, bertingkah seperti anak desa miskin yang sangat terkejut dengan pangeran bangsawan. Yingsu dan pelayan lainnya buru-buru memberi hormat kepada Zhu Rong Tianming. Mereka berlutut di punggung naga yang berapi-api, dengan dahi mereka menempel erat pada sisik naga. Pangeran ketujuh, ini Ji Hao, tamu nona kecil Men-Men. Zhu Rong Tianming tersenyum hambar, sementara dia menatap Ji Hao dari atas ke bawah sebentar, lalu perlahan berkata, kapan Men-Men berteman dengan orang barbar klan ini? Ayah menyuruh kami untuk menjaga Men-Men sebelum dia pergi, dengan mengatakan, jangan biarkan orang lain menipunya, kamu juga tidak boleh membiarkan pengaruh buruk mendekatinya. Berhenti sejenak, Zhu Rong Tianming menunjuk ke arah Ji Hao, tersenyum dan berkata, kita harus memeriksa kapan anak ini bertemu Men-Men, dan bagaimana dia datang ke negara kita. Ini adalah negara Tuhan. Yingzu, bagaimana kamu bisa mengirimnya ke sini, ke istana Men-Men seperti ini? Yingzu dengan sopan menjawab, tamu terhormat di sini membawa tablet, perintah Dewa Api, Nona Men-Men bersamanya. Zhu Rong Tianming menjatuhkan gelasnya, dengan sengaja membuat wajah terkejut dan menamparkan telapak tangannya dengan keras di lengan kursi, sambil berteriak, ini bahkan lebih buruk. Tablet perintah Dewa Api, adalah harta penyelamat jiwa yang diberikan oleh ayah kita, Dewa Api. Men-Men hanya main-main. Kita masih bisa mentolerir semua jenis perilaku nakal sehari-harinya, tapi beraninya dia memberikan tabletnya hanya kepada anak barbar acak. Senyum di wajah Zhu Rong Tianming tiba-tiba memudar. Dia mengarahkan jarinya ke Ji Hao dan berteriak dengan suara dingin, penjaga. Jatuhkan dia. Men-Men tidak akan pernah memberikan tabletnya, entah bagaimana anak ini pasti telah menipu Men-Men. Tahan dia di penjara dan siksanya. Suara menderu, terdengar mirip dengan guntur yang teredam, datang dari segala arah, seperti yang diperintahkan pangeran. Semua penjaga Zhu Rong Tianming menggeram, dan suara mereka berubah menjadi suara seperti guntur, ditransmisikan sampai jauh. Puluhan zhang tinggi, bersenjata lengkap, bertanduk dan ganas naik ke udara dengan kaki diinjak-injak awan yang menyala-nyala.
Mereka membuang rantai merah bercahaya yang telah mereka pegang di tangan mereka sepanjang waktu, sementara masih ada puluhan mil jauhnya dari Ji Hao. Rantai yang menyala-nyala berputar-putar di udara seperti naga yang mengamuk, terbentuk menjadi lingkaran yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju Ji Hao. Ji Hao mencibir, mengeluarkan tablet pesanan Dewa Api Men-Men dan memegangnya tinggi-tinggi di tangannya, dan berkata dengan keras, "Pangeran Tianming, saya teman Men-Men." Rantai yang dilemparkan oleh beberapa pria bertanduk itu tiba-tiba berhenti di udara. Dua bola api meledak dari pupil Zurong Tianming. Dia kemudian berkata dengan dingin, Men-Men lahir di keluarga bangsawan yang tak tertandingi, bagaimana mungkin dia memiliki teman rendah sepertimu? Turunkan dia dan kirim dia ke penjara. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Zurong Tianming kemudian menunjuk ke tablet yang dipegang Ji Hao, seiring dengan gerakannya, tablet pesanan Dewa Api mulai bergetar hebat, kekuatan besar yang tak tertahankan menyembur keluar dari tablet. Semua tulang jari Ji Hao hancur secara bersamaan, dan dia langsung merasakan sakit yang luar biasa. Setelah itu, tablet perintah Dewa Api dengan cepat naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala api, setelah itu terbang ke tangan Zurong Tianming. Tanpa tablet, orang-orang bertanduk itu tidak peduli apa-apa. Mereka tertawa terbahak-bahak dan melemparkan rantai sekali lagi, loop menyala-nyala yang berubah dari rantai dengan cepat terbang menuju Ji Hao. Ketika lingkaran itu masih berjarak ratusan zang dari Ji Hao, kekuatan penekan yang tak terlihat telah melingkar erat di sekitar Ji Hao seolah-olah itu adalah ular yang tak terhitung banyaknya, menonaktifkan gerakan Ji Hao. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan tidak sedikit. Ji Hao mengencangkan tubuhnya sebanyak yang dia bisa, namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kekuatan penekan yang tak terlihat itu terus menjadi luar biasa. Di antara orang-orang bertanduk yang telah melancarkan serangan ke arah Ji Hao, yang terlemah berada di tingkat puncak senior, belum lagi 2 atau 3 dari mereka melepaskan indera kekuatan yang terasa mirip Deng Neraka. Ji Hao bahkan tidak berani menebak tingkat kekuatan mereka yang sebenarnya. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya bersinar di permukaan rantai mereka, setiap rantai telah timbul dengan lebih banyak simbol mantra daripada harta sihir yang diwariskan Ji Zuo, yang dengan jelas menunjukkan betapa kuatnya rantai ini. Puluhan pria dengan tingkat kekuatan yang menakutkan, memegang harta sihir yang kuat di tangan mereka, telah melancarkan serangan mereka bersama ke Ji Hao. Meskipun Ji Hao memiliki beberapa bakat dalam dirinya, tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari situasi ini. Sama seperti naga yang baru lahir, yang baru saja merangkak keluar dari telurnya, bahkan jika ia ditakdirkan untuk mendominasi seluruh dunia dan menjadi raja dari semua makhluk, ketika baru lahir, sekelompok naga banjir yang kuat masih dapat dengan mudah menggertaknya. Ji Hao memelototi Zurong Tianming. Rupanya dia sudah tahu siapa yang mendukung Jiangbo, anak ketujuh dari Dewa Api, Zurong, dan pangeran ketujuh yang bernama Tianming. Jiangbo dan klan Bifang benar-benar menemukan diri mereka sebagai pendukung yang andal dan kuat. Zhou Tianming tertawa santai, melirik Yingzu dan pelayan lainnya, yang berlutut di tanah, dengan matanya yang menyala-nyala, dan berkata dengan hambar, beberapa hal yang tidak berguna ini, membiarkan orang barbar masuk ke area tengah negara Tuhan kita, sangat tidak berguna. Masukkan mereka semua ke penjara, berikan hukuman, tubuh terbakar oleh api yang mengamuk. Yingzu dan pelayan lainnya langsung gemetar ketika mereka mendengar Zurong Tianming. Keringat dingin menyembur keluar dari dahi mereka, tetesan keringat kecil segera menggantung di rambut pelipis mereka. Puluhan pria bertanduk tertawa kental, menginjak-injak awan yang menyala-nyala dan terbang menuju sekelompok pelayan, sambil menjulurkan tangan mereka, dan mencoba meraih Yingzu dan yang lainnya. Tiba-tiba, sedikit titik cahaya berapi-api meledak dari udara di depan Ji Hao. Titik cahaya berapi-api yang sedikit dan redup, yang tampak seperti cahaya lilin, mulai mengembang dan menyala dalam sekejap mata, sambil berubah menjadi kolom berapi-api yang langsung mencapai langit. Kolom yang berapi-api kemudian perlahan terbuka keluar, membentuk gerbang yang berapi-api. Siluet tinggi dan berotot berjalan keluar dari gerbang yang berapi-api, menatap orang-orang bertanduk itu, dan mengendus dengan mencemooh. Zurong Tianming, yang bangga dan tenang sendiri, mengendalikan seluruh situasi, langsung gemetar dan buru-buru melompat dari kursi, dengan sopan membungkuk dan
Memberi hormat kepada pria yang telah berjalan keluar dari gerbang yang berapi-api, dan berkata, "Kakak, tidak berpikir bahwa kamu sudah menyelesaikan latihanmu. Kamu telah mengunci dirimu di kamar dan berkonsentrasi pada latihan selama 3 tahun, aku berasumsi bahwa kamu pasti telah meningkat pesat." Semua pria bertanduk itu berlutut di tanah begitu pria ini muncul, bahkan tanpa berani mengangkat kepala dan menatapnya. Gerbang yang berapi-api menghilang di udara, pria yang telah keluar dari gerbang, dan dipanggil, "Kakak," oleh Zhurong Tianming, berbalik dan tertawa terbahak-bahak. "Ji Hao, kan, mudah-mudahan, aku mengucapkan namamu dengan benar. Men-men telah masuk ke tempat aku berlatih dan memberitahuku tentangmu. Itu hanya momen paling penting bagiku untuk menerobos ke tingkat kekuatan berikutnya, gadis itu. Haha, akhirnya aku bertemu denganmu secara langsung hari ini. Saya kakak laki-laki Men-men, kami memiliki ibu yang sama. Namaku Zhurong Tonggong, kamu bisa memanggilku kakak Tonggong." Sudut mulut Zhurong Tianming mulai berkedut dengan intens. Seiring dengan suara retak, semua rantai yang melingkar di sekitar tubuh Ji Hao hancur menjadi abu setelah sedikit dijentikkan oleh Zhurong Tonggong. Sementara itu, semua puluhan pria bertanduk tiba-tiba batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah. Di dalam istana Men-men, Zhurong Tonggong, Zhurong Tianming, dan Ji Hao sedang duduk di aula utama, dalam segitiga. Zhurong Tonggong duduk tegak dan benar di tengah, sementara Ji Hao dan Zhurong Tianming duduk di kedua sisi Zhurong Tonggong dan di depan satu sama lain, dengan masing-masing memiliki meja yang diletakkan di depan mereka. Ji Hao duduk di kursi berlengan besar, yang dihiasi dengan indah dengan emas dan batu giok, dengan penasaran mengamati aula utama yang sangat megah ini. Sama seperti ruang rahasia klan Gagak Api di mana kubah pertemuan klan berada, yang tersembunyi di hutan Murbei Gunung Hitam Emas, aula utama ini tampaknya terpesona dengan semacam sihir kompresi luar angkasa, yang sangat kuat, karena melihat dari dalam, aula utama ini setidaknya 10 mil persegi. Aula utama ini tidak memiliki satu pilar pun, atap melengkung bulat yang memiliki radius 10 mil, dibangun ratusan zang di atas lantai, menyelimuti seluruh aula seolah-olah itu adalah langit. Tepat di atas tengah atap, patung Dewa Api yang terbungkus api yang mengamuk, melayang di udara. Itu dikelilingi dan disembah oleh patung semua jenis hewan legendaris, termasuk burung phoenix, naga berapi-api, kuda berapi-api, kilin, harimau berapi-api, dan singa yang berapi-api. Dipegang di tangan patung Dewa Api, adalah bola api seukuran tangki, gelombang kekuatan api yang terlihat tanpa henti dilepaskan dari bola api. Seluruh aula utama hampir dipenuhi dengan api dan daya tembak, dan lapisan awan api setinggi 3 kaki mengambang dekat ke lantai. Dengan duduk di aula utama ini, setiap pori-pori Ji Hao telah terbuka secara alami, dan di dalam tubuhnya, lebih dari 200 meridian yang berisi kekuatan garis keturunan Gagak Emas, dengan cepat menyerap kekuatan api murni di sekitarnya, yang sangat murni sehingga bahkan hampir menjadi padat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunannya terus meningkat. Ji Hao telah membuat perhitungan kasar, dan menemukan bahwa itu jika dia bisa berlatih di aula utama ini selama sehari, hasilnya akan sama dengan berlatih 3 bulan penuh di ruang rahasia klan Gagak Api, di Gunung Hitam Emas. Istana Men-men dapat dianggap sebagai tempat latihan terbesar bagi penyihir atau petarung manapun, yang berlatih sihir terkait kekuatan api. Namun, istana ini hanya untuk kehidupan sehari-hari Men-men, dan dia memiliki tempat latihan khusus, yang hanya untuk dia gunakan. Ji Hao berasumsi bahwa, kondisi lingkungan tempat latihan khusus Men-men hanya bisa lebih baik dari aula utama ini ratusan, atau bahkan ribuan kali. Sekelompok besar wanita yang kuat, berotot, dan bersenjata lengkap berjalan dengan langkah-langkah besar, dengan mangkuk dan nampan giok besar dipegang di tangan mereka. Terkandung dalam mangkuk dan nampan itu, ada semua jenis buah-buahan langka, daging panggang yang lezat, minuman keras, dan makanan lainnya. Segera, ketiga meja yang diletakkan di depan Ji Hao, Zhurong Tonggong, dan Zhurong Tianming, dipenuhi dengan semua jenis makanan lezat. Aroma daging panggang, buah, dan minuman keras yang menakjubkan langsung memenuhi udara. Begitu Ji Hao mencium aroma daging, dia segera merasakan bahwa nyala api warna-warni di perut bagian bawahnya mulai bergoyang dengan intens. Melihat Zhurong Tonggong, yang telah bertindak dengan cara yang alami dan anggun selama ini, lalu melirik Zhurong Tianming, yang wajahnya dipenuhi dengan senyum palsu,
Ji Hao berpikir sejenak lalu berdiri dari kursinya, menyeringai kepada Zhurong Tonggong dan berkata, "Kakak Tonggong, saya telah melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini, saya benar-benar kelaparan. Jadi, aku akan mulai makan." Saat berbicara, Ji Hao meraih kaki naga banjir panggang yang ditempatkan di nampan terbesar di depannya, yang berukuran 8 kaki persegi, dan menggigit besar-besaran. Kaki naga banjir ini hanya 6 kaki panjangnya, tetapi sangat berat. Ji Hao hanya bisa mengangkat setengahnya dengan kekuatannya saat ini. Bahkan tubuh binatang buas tingkat senior tidak bisa seberat ini. Ji Hao dengan jelas menyadari bahwa daging panggang yang dirawat Zhurong Tonggong ini berasal dari binatang tingkat raja penyihir. Di klan gagak api, tidak mungkin bagi Ji Hao untuk mencicipi seteguk ejing panggang seperti itu, dalam 100 tahun ke depan, tetapi di negara Zhurong, lebih dikenal sebagai negara Tuhan, jenis daging ini kemungkinan besar dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari Zhurong Tonggong dan keluarganya, mirip dengan hidangan yang cocok dengan anggur. Tanpa rasa malu, Ji Hao membuka mulutnya dengan lebar dan meluncur ke kaki naga banjir, melahap kaki panggang, yang memancarkan aroma daging yang pekat, dalam seteguk besar. Kaki naga banjir tingkat raja penyihir ini dimasak oleh juru masak negara Zhurong dengan metode kuliner rahasia, dan telah menjadi lembut dan berair. Jika tidak, Ji Hao bahkan tidak akan bisa menggigit daging kaki naga banjir ini dengan tingkat kekuatannya saat ini. Setelah dia menelan suapan pertama daging naga makanan, nyala api warna-warni di perut bagian bawahnya tiba-tiba mengembang beberapa kali lipat, dan membungkus daging dengan bola cahaya yang menyala-nyala. Dalam sekejap mata, daging naga banjir berubah menjadi aliran cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, dan diserap oleh tubuh Ji Hao. Dari sumsum tulang ke kulit, Ji Hao merasa bahwa tubuhnya telah melalui perbaikan menyeluruh, dia bahkan bisa mendengar setiap sel tubuhnya bersorak. Suara seperti nyanyian naga samar datang dari jauh di dalam tubuh Ji Hao, tetapi segera ditekan secara paksa oleh dirinya sendiri. Tubuh Ji Hao telah melalui transformasi magis setelah dipelihara oleh darah naga. Setetes darah naga yang diberikan kepadanya oleh pria misterius itu, memungkinkan tubuh Ji Hao memiliki potensi yang setara dengan naga. Namun, selama ini, Ji Hao tidak dapat menemukan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan dirinya membangkitkan kekuatan yang sebesar kekuatan naga sungguhan. Namun, kaki naga banjir ini milik makhluk tingkat Magus Kings, dan kekuatan yang terkandung dalam seteguknya jauh lebih besar daripada kekuatan yang terkandung dalam semua darah roh penyihir senior, dari satu magi senior. Ji Hao menelan kaki naga banjir secepat yang dia bisa. Sikap mejanya tampak mengerikan seperti serigala yang kelaparan. Zhurong Tianming telah mengawasi Ji Hao dengan waspada sebelumnya, tetapi setelah dia melihat Ji Hao makan seperti ini, dia mendapatkan kembali kebanggaan dan cemoohannya, seperti ketika dia pertama kali muncul. Dia sekarang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan dengan hambar dan elegan, mengambil segelas anggur dan mulai minum dengan sangat lambat. Zhurong Tonggong tampak sangat tertarik pada Ji Hao. Dia tersenyum menatap Ji Hao sampai Ji Hao memakan setengah dari kaki itu, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ji Hao, saudaraku, kamu memiliki nafsu makan yang baik. Bagus. Kami adalah pria Southern Wastelen, hanya dengan makan banyak kami bisa menjadi cukup kuat untuk menjadi pria sejati." Kemudian dia menunjuk ke kaki naga banjir dan melanjutkan, "Ini naga banjir kemarahan yang diburu oleh bawahanku sebagai perayaan untuk menyelesaikan latihan 3 tahunku, beberapa hari yang lalu. Karena Ji Hao, saudaraku, kamu menyukainya, datang. Bawa bagian yang tersisa dari naga banjir itu ke sini." Zhurong Tonggong kemudian berteriak kepada seorang pelayan. Tubuh naga banjir panjang 2 zang dilakukan secara keseluruhan, dan Ji Hao kemudian dengan tenang dan cepat menelan setiap bagiannya. Tubuh naga banjir ini tidak besar sama sekali, namun, itu memiliki tingkat kekuatan yang tinggi. Ini berarti bahwa setiap inci dagingnya dan setiap tetes darahnya mengandung kekuatan dan energi yang besar. Setelah Ji Hao menghabiskan seluruh naga banjir, keringatnya mengalir dalam aliran, dan indera kekuatan api yang kuat mulai mengembang dari setiap pori-porinya. Seberapa kuat seorang raja penyihir? Ji Hao tidak dapat secara akurat memperkirakan kekuatan yang dimiliki naga banjir ini, tetapi setelah dia memakannya, dia memperoleh 1% dari kekuatan dan energi yang terkandung dalam daging dan darahnya, yang membuat Ji Hao merasakan kekuatan besar yang menyembur di sekitar, di dalam tubuhnya.
Dilihat dari kekuatan fisiknya, Ji Hao sekarang setara dengan penyihir senior yang baru dipromosikan. Menyeka keringat dari dahinya, Ji Hao sedikit membungkuk dan memberi hormat kepada Zurong Tonggong dan berkata, "Terima kasih, Kakak Tonggong, maafkan ketidaksopananku." Memang, gumam Zurong Tianming perlahan, yang telah diam selama ini. Dia kemudian dengan bangga tersenyum dan melanjutkan, "Itu tidak lain adalah naga banjir kecil." "Yah, biasanya aku." Sebelum Zurong Tianming menyelesaikan pidatonya yang kejam, yang dia coba untuk mempermalukan Ji Hao, dia menutup mulutnya di bawah tatapan tajam Zurong Tonggong. Menyeringai malu, Zurong Tianming melihat ke bawah, melemparkan gelas itu dengan tinggi dan menuangkan gelas anggur ke mulutnya. Zurong Tonggong sepertinya diam-diam memperingatkan Zurong Tianming, lalu tersenyum kepada Ji Hao dan bertanya, "Ji Hao, kamu menyelamatkan nyawa Men-Men, yang berarti kamu telah menyelamatkanku, Zurong Tonggong. Jika sesuatu terjadi pada Men-Men, ayah kami setidaknya akan memukuli saya sampai saya setengah mati, dan mengirim saya ke gurun yang mematikan untuk berburu binatang buas purba selama sisa hidup saya." Berhenti sejenak, Zurong Tonggong melanjutkan dengan serius, "Men-Men sibuk beberapa hari ini. Bantuan seperti apa yang Anda butuhkan darinya? Katakan saja padaku. Di Southern Wastelen ini, apapun yang Anda butuhkan, ada hal-hal langka yang tidak dapat dilakukan oleh kami, keluarga Zurong." Mendengar kata-kata Zurong Tonggong, Ji Hao tidak punya waktu untuk bertanya apa yang dilakukan Men-Men, dan buru-buru memberitahunya bahwa lembah sungai dingin dikepung. "Inilah yang telah terjadi, tolong, Kakak Tonggong, kirim pasukan elitmu dan selamatkan lembah aliran dingin, selamatkan Aba, Ama, dan keluarga. Serta teman-teman kita yang lain." "Hehehe," cibir Zurong Tonggong, dan berbalik, menatap Zurong Tianming dan berkata, "7, ada apa dengan klan Bifang?" Tetap terdiam selama beberapa detik, Zurong Tianming berkata dengan tenang, "Mereka mungkin ingin memberikan kontribusi. Lucu sekalipun, mengapa Anda, kakak laki-laki saya tersayang, menanyakan itu kepada saya? Utara selalu menjadi tanggung jawab Anda, bagaimana saya bisa ada hubungannya dengan klan Bifang?" Aula utama kemudian jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Setelah beberapa saat, Zurong Tonggong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan kemudian berkata, "Bergerak. Kumpulkan pasukan. Kita akan pergi berperang." Musim hujan yang menjengkelkan akan segera berakhir, hujan dan angin yang telah menyapu seluruh hutan sekarang berubah menjadi jauh lebih lembut, seolah-olah seseorang telah mempersempit bukaan tabung tempat hujan berasal. Awan gelap di langit itu sepertinya telah kehabisan energi, dan dengan lemah dan perlahan menghilang. Jika Anda bisa berdiri di hutan dan melihat ke langit, Anda akan dapat melihat cahaya bintang yang terang dari tepi awan tebal itu. Bahkan pada malam hari, hutan Wastelen Selatan sangat ramai. Binatang buas, yang telah bersembunyi di sarang mereka selama berbulan-bulan, keluar satu demi satu, meregangkan tubuh mereka, mengasah tet dan cakar mereka, dan sedang bersiap untuk perburuan mereka. Suara kepakan sayap yang tak terhitung jumlahnya datang bersama angin malam. Semua burung yang juga telah terjebak di sarang mereka selama beberapa bulan, dengan bersemangat mulai mempersiapkan makanan lezat yang akan datang juga. Di malam yang gelap, api yang mengamuk terjalin dengan asap hitam, membubung ke langit. Sebuah klan berpangkat tinggi telah jatuh ke lautan api. Prajurit yang telah tewas dalam pertempuran dilemparkan ke dalam api dan perlahan-lahan dibakar menjadi abu. Sekelompok besar orang tua barbar diikat menjadi tali dengan tanaman merambat dan diseret ke tepi sungai besar yang mengalir di samping desa, oleh prajurit klan Gagak Api. Para prajurit ini kemudian mengangkat parang mereka tinggi-tinggi ke udara dan dengan cepat memenggal kepala orang-orang tua ini. Setelah itu, tubuh mereka langsung dilemparkan ke sungai, yang menarik buaya dan kura-kura raksasa yang tak terhitung jumlahnya dari bawah air, dan menyebabkan mereka berjuang gila-gilaan untuk tubuh-tubuh ini, mengakibatkan gelombang tinggi dilepaskan dari sungai. "Kakek," seorang pemuda berusia sekitar 10 tahun, bergegas keluar dari pondok jerami yang menyala-nyala, sambil berteriak dengan suara serak, menuju seorang pria tua yang baru saja dilemparkan ke sungai. Namun, prajurit klan Gagak Api menangkap pemuda ini dengan langkah-langkah besar, dan memukul bagian belakang kepalanya dengan tombak panjang, menjatuhkannya ke tanah, lalu menginjak kepalanya dengan keras dengan kakinya. Dua prajurit klan Gagak Api lainnya kemudian bergegas, mengikat erat pemuda itu dengan tanaman merambat,
dan dengan ceroboh melemparkannya ke dalam sangkar yang tergantung di tubuh mamut bertaring 4, di dekatnya. Ratusan mamut bertaring 4 diam-diam berdiri di sekitar desa, yang terbakar oleh api yang mengamuk, dengan sangkar besar tergantung di tubuh mereka. Hampir setiap kandang dipenuhi dengan pria, wanita, dan anak-anak dari klan ular air hitam. Ketika semua kandang benar-benar terisi sampai bahkan anak lain tidak bisa masuk, peluit beresonansi yang keras dapat terdengar, diikuti dengan semua mamut mulai bergerak, dan berjalan ke hutan yang gelap dan lebat secara bersamaan, dengan langkah besar. Jauh di dalam hutan lebat, Jisoo diam-diam berdiri di semak-semak, dengan puluhan saudara kandung yang dia percayai. Sekitar 100 zang jauhnya, di depan mereka, 2 anak buah klan Yu dan hampir 100 prajurit klan Jia juga diam-diam berdiri di sana. 4 mamut membawa semua tawanan. Sekelompok besar laba-laba tepi pedang dan prajurit budak berjalan diam-diam keluar dari hutan, dan membawa semua kandang yang dipenuhi tawanan ke perut lebar laba-laba ujung pedang. 2 pria masing-masing berdiri di samping dan dengan hati-hati menghitung jumlah tawanan yang telah mereka peroleh. Setelah bekerja selama lebih dari setengah jam, laba-laba logam membawa para prajurit budak itu dan berjalan kembali ke hutan, menghilang dengan cepat tanpa meninggalkan satu jejak pun. 2 pemuda klan Yu yang memimpin kelompok prajurit klan Jia, menunjukkan senyum puas di wajah mereka, mengambil 2 langkah menuju Jisoo, lalu berkata dengan senyum bangga, "Senang bekerja dengan Anda, Tuan Jisoo. Sebenarnya, kami, iblis mimpi buruk, sama sekali tidak lebih lemah dari taring darah. Kami sangat senang kali ini, Anda, Tuan Jisoo yang terkasih, telah berubah pikiran dan memutuskan untuk bekerja dengan kami. Mudah-mudahan, kita semua akan mendapatkan apa yang kita inginkan." Saat berbicara, salah satu pemuda mengeluarkan tas kecil yang dihiasi dengan benang sutra emas, dari lengan bajunya dan melemparkannya ke arah Jisoo dengan sedikit rasa kasihan di wajahnya. Jisoo mengukur berat tas kecil itu dengan tangannya, menarik tali putih yang telah mengikat bukaan tas, melirik ke dalam, setelah itu dia mengangguk puas. Tas kecil ini adalah alat penyimpanan sekali pakai, dan terkandung di dalamnya ada sejumlah besar senjata dan baju besi berkualitas tinggi, persis seperti jumlah yang pasti diminta Jisoo. Jisoo kemudian mengikat tas di pinggangnya dan mengeluh kepada kedua pemuda itu, "Setiap kali, apa yang kamu berikan padaku adalah sampah penggunaan satu kali ini. Lain kali aku ingin alat sihir yang benar-benar kuat yang mampu menyimpan senjata dalam jumlah besar." Kedua pemuda itu secara bersamaan tersenyum mencemooh, berbalik dan berjalan ke hutan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alat sihir penyimpanan adalah alat yang berharga dan strategis, terutama bagi klan Southern Wastelen, yang tinggal di hutan yang memiliki jalan kasar. Satu alat sihir penyimpanan dapat dianggap sebagai gudang bergerak yang dapat menyimpan semua jenis persediaan. Dengan alat sihir penyimpanan yang kuat seperti ini, efektivitas pertempuran dan peluang untuk bertahan hidup akan meningkat secara besar-besaran. Bagaimana mungkin para pedagang budak dari klan Yu memberikan harta sihir yang begitu berharga kepada Jisoo? Brengsek, Jisoo menggertakkan giginya dan berkata, "Mereka akan mendapatkan setidaknya 10 kali lipat keuntungan setelah mereka membawa budak-budak ini kembali ke tempat mereka, bahkan mungkin lebih." Wanita klan ular air hitam itu memiliki tubuh yang berbentuk baik, mereka dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Jimu, yang telah berdiri di belakang Jisoo, maju selangkah dan menggerakkan tangannya secara horizontal melintasi lehernya sendiri. Jisoo tetap diam beberapa saat, lalu sedikit menggelengkan kepalanya. Blood Fang telah musnah, yang berarti Jisoo telah kehilangan mitra bisnis lamanya. Iblis mimpi buruk adalah rekan barunya. Baru-baru ini, klan Bifang telah memulai perang besar melawan klan Kera Air. Selama perang, banyak musuh akan ditangkap dan dijual setiap hari. Oleh karena itu, Jisoo tidak bisa hidup tanpa iblis mimpi buruk saat ini. Tunggu sebentar, kita harus menunggu sampai kita membangun kembali hubungan dengan taring darah. Geram Jisoo tidak sabar dengan suara yang dalam. Semua jenis situasi yang kacau telah datang kepada kita secara bersamaan. Mengapa belum ada berita dari lembah Sungai Dingin? Jika seseorang mengungkapkan apa yang telah kami lakukan untuk ini, saya ragu apakah ada di antara mereka yang bisa mendapatkan manfaat darinya. Kuku, kuku, suara aneh dan menyeramkan dari kucing malam datang dari kedalaman hutan. Mata Jisoo tiba-tiba bersinar, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan, sementara dia buru-buru melirik Jimu,
Setelah itu, mereka berdua memberitahu puluhan prajurit yang telah mengelilingi mereka, untuk kembali dulu, dan dengan cepat berjalan ke hutan lebat. Bergegas di hutan selama sekitar 1/4 jam, mereka telah melintasi setidaknya ratusan mil jauh dengan kekuatan magi tingkat senior mereka. Dipandu oleh suara kucing malam, mereka segera tiba di depan tebing kecil. Jiang Bo diam-diam berdiri di bawah tebing, tanpa ekspresi menatap Jisoo dan Jimu. "Aba, apakah ada kabar baik?" "Lembah sungai dingin," teriak Jisoo dengan tergesa-gesa sebelum dia bisa melihat dengan jelas wajah Jiang Bao. Tiba-tiba, tubuh Jiang Bo mulai terbakar. Sebuah bola api, yang semurni glasir berwarna, dimulai dari bawah kakinya, dan perlahan-lahan menyebar ke kepalanya, mengubah tubuhnya menjadi beberapa manik-manik putih berukuran tipis. Akhirnya, tubuh Jiang Bo telah berubah menjadi 18 manik-manik putih, yang merupakan bukti terakhir dia meninggalkan dunia. Jisoo dan Jimu menatap pemandangan ini dengan kaget dan ketakutan. Mereka berbalik secepat mungkin dan mencoba melarikan diri, namun, suara nyanyian kecil dan misterius berlama-lama di sekitar telinga mereka, melembutkan seluruh tubuh mereka dan telah mengambil semua kekuatan mereka. Mereka merasa kaki mereka sakit dan lemas, sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. "Sayang sekali, kamu terlalu tidak bisa diandalkan. Semuanya baik-baik saja, tetapi Anda harus mengubah situasi menjadi berantakan. Kamu bisa dengan senang hati menjadi seorang pemimpin dan mendapatkan uang dari bisnis budak, mengapa kamu harus mencoba membunuh anak kecil itu dan keluarganya? Yah, jika kamu bisa membunuh mereka seperti yang kamu rencanakan, itu akan lebih baik, kita tidak perlu khawatir setelah itu. Tapi, kamu sebodoh dan tidak berguna seperti ini, keluarga itu telah dikirim dari Gunung Hitam Emas, tetapi kamu telah menciptakan semua kekacauan ini bahkan setelah itu. Petik 2. Karena mereka masih hidup, kalian semua harus mati. Semua ini hanya sebab dan konsekuensi. Anda telah meletakkan penyebabnya, dan Anda tidak bisa menerima konsekuensinya. Namun, Anda bertanggung jawab atas konsekuensi bencana ini, yang harus Anda terima. Sebab dan konsekuensi, sangat menakutkan. Seiring dengan sedikit suara desahan, tubuh Jisoo dan Jimu juga mulai terbakar. Mirip dengan apa yang terjadi pada Jiang Bo, nyala api putih yang murni dan indah segera mengubah tubuh mereka menjadi manik-manik putih. Perbedaannya adalah, baik Jisoo dan Jimu jauh lebih lemah dari Jiang Bo, Jisoo berubah menjadi 3 manik-manik, sementara Jimu berubah hanya 1. Di negara Zurong, langit dipenuhi awan berapi-api yang bergulir di langit. Zurong Tonggong berdiri di puncak gunung, di samping tepi tebing, memandangi pasukan perkasa yang terbang melewatinya, dengan senyum tipis di wajahnya. Zhou Tianming berdiri di belakang Zurong Tonggong, dengan mencemooh melihat para prajurit negara Zurong yang menunggangi punggung naga yang berapi-api, atau mengendarai kereta roda 4 dan terbang melintasi udara di depannya. Dewa Api telah pergi ke kota Puban, oleh karena itu, Zurong Tonggong sekarang bertanggung jawab atas semua jenis urusan di dalam negeri atas nama ayahnya, yang berarti bahwa saat ini, hanya dia yang memenuhi syarat untuk menggunakan pasukan tentara reguler ini, tentara paling kuat di negara dewa, untuk digunakan. Jejak keserakahan melintas di pupil Zurong Tianming. Dia kemudian, dengan sengaja berkata dengan nada santai, "Kakak, Jihao hanya seorang anak kecil, dia mungkin bahkan belum menumbuhkan semua giginya. Mengapa kamu memperlakukannya dengan sangat baik?" Ekspresi wajah Zurong Tonggong bahkan tidak berubah sedikit pun setelah dia mendengar Zurong Tianming. Dia kemudian menjawab dengan hambar, "Anak kecil ini telah menyelamatkan Men-Men dari tangan ribuan monster klan Jia itu. 7. Jika kamu mengalami situasi seperti itu ketika kamu berusia 10 tahun, aku khawatir kamu akan dipotong-potong sejak lama." Wajah Zurong Tianming tiba-tiba menjadi malu, dan dengan kesal bergumam, "Kami memiliki garis keturunan dewa, kecepatan peningkatan kekuatan kami secara alami lambat. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan orang barbar Southern Wastelen ini? Bahkan jika demikian, kamu masih belum sebaik dia. Orang-orang berbakat pantas diperlakukan dengan baik, itulah yang dikatakan ayah kami kepada saya," kata Zurong Tonggong dengan suara lembut. "Dunia tidak damai sekarang, ada penderitaan dalam semua jenis perang. Alasan utama mengapa Southern Wastelen kita bisa tetap setenang ini, adalah karena ayah kita tidak pernah pelit dalam mendukung pria berbakat manapun. Tapi, tentu saja,
bahkan jika Ji Hao tidak berbakat sama sekali, aku masih akan membantunya. Karena dia menyelamatkan Men-Men, adik perempuan yang berbagi ibu yang sama denganku. Saya mengirim tentara reguler untuk hal seperti itu, tidak bisa lebih masuk akal. Zhurong Tonggong tersenyum melanjutkan setelah berhenti sejenak. Zhurong Tianming tetap diam. Dia mengangkat kepalanya, melihat awan berapi-api yang telah melayang di udara jauh dari puncak gunung, dengan senyum jahat dan aneh tergantung di sudut mulutnya. 7. Zhurong Tonggong segera mulai berbicara lagi, utara Wastelen Selatan selalu menjadi milikku. Ini diputuskan oleh ayah kami. Klan Bifang adalah salah satu feodator saya. Mereka telah mengkhianati saya dengan mengeroyok dengan Anda. Oleh karena itu, klan Bifang harus menerima hukuman mereka, dan memberikan setengah dari wilayah mereka kepada klan Gagak Api. Ini adalah keputusan saya. Mendengar kata-kata Zhurong Tonggong, ekspresi Zhurong Tianming tiba-tiba berubah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zhurong Tonggong telah menekan tangannya di bahu Zhurong Tianming. Zhurong Tianming merasakan tekanan besar yang datang dari telapak tangan Zhurong Tonggong, bahkan semua tulangnya mulai berderit, dan wajahnya yang berbunga-bunga tiba-tiba menjadi pucat yang mematikan. 7. Klan Bifang adalah milikku. Kamu suka merebut barang-barangku sejak kamu masih kecil, tapi tidakkah kamu ingat betapa kerasnya aku memukulimu setiap saat? Karena kamu sudah lama tidak dipukuli, kamu mungkin sudah melupakannya. Zhurong Tonggong kemudian tertawa aneh, tiba-tiba meraih leher Zhurong Tianming dan melemparkannya ke tebing. Tebing ini setidaknya setinggi puluhan ribu zang. Zhurong Tianming berteriak di udara, meluncur menuruni tebing dengan jejak cahaya merah yang panjang di belakang tubuhnya, mirip dengan bintang jatuh yang akan menghantam tanah. Bersamaan dengan ledakan keras, tanah dalam jarak 1000 mil di sekitarnya bergetar hebat. Terlempar ke bawah tebing oleh Zhurong Tonggong, Zhurong Tianming telah menghancurkan tanah bermil-mil dalam radius, dan menciptakan ratusan lubang sedalam zang. Semua pasir, batu, dan tanah di dalam lubang itu langsung menguap, bahkan tidak meninggalkan satu residu pun. Zhurong Tianming memuntahkan darah seteguk besar, dan berbaring di dasar lubang yang dalam dengan wajah menghadap ke tanah, tidak bisa bergerak. Zhurong Tonggong menatap Zhurong Tianming dari tebing, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dengan tenang berkata, 7. Sejujurnya, aku lebih menyukai nama lamamu. Apa Pangeran Tianming? Sangat tidak menyenangkan mendengarnya. Tapi, karena kamu menyukainya, aku akan menerimanya. Semua pelayan yang melayani Pangeran ke-7 di istananya tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa membujuk tuan mereka untuk mengikuti aturan dasar, mereka semua bersalah. Kirim tim ke istana Pangeran ke-7, eksekusi semua pelayannya, dan perbudakan semua keluarga mereka. Pergi. Seiring dengan perintahnya, puluhan ribu penjaga yang menunggangi punggung naga berapi-api naik tinggi ke udara, sambil terbang jauh dalam barisan yang tangguh. Zhurong Tianming, yang telah terbaring di dasar lubang yang dalam, memiliki beberapa patah tulang, dan memuntahkan seteguk darah lagi, memejamkan mata dan menyerah pada perjuangan. Zhurong Tonggong menundukkan kepalanya, sekali lagi menatap saudaranya sendiri, tersenyum dan berkata, 7. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, jangan mencoba merebut barang-barangku. Saya telah fokus pada latihan hanya selama 3 tahun, dan hal-hal bodoh di klan Bifang telah beralih kepada Anda. Apa yang harus saya lakukan dengan mereka jika saya membiarkan mereka hidup? Saat berbicara, Zhurong Tonggong melambaikan lengan bajunya ke udara. Seberkas cahaya berapi-api naik ke udara di depannya, dan perlahan meluas menjadi gerbang berapi-api yang terbuka. Zhou Tonggong kemudian berjalan ke gerbang yang berapi-api itu dengan langkah besar, setelah itu siluetnya berangsur-angsur menghilang di gerbang. Gerbang yang berapi-api kemudian menghilang. Zhurong Tianming tiba-tiba membuka matanya di lubang yang dalam, dan kemudian perlahan berdiri dari tanah, meregangkan tubuhnya. Aliran cahaya redup melingkar di sekitar tubuh Zhurong Tianming, yang dengan cepat menghilangkan darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, semua luka batin Zhurong Tianming telah pulih sepenuhnya. Kakak, kamu telah berlatih selama 3 tahun, dan apakah ini seberapa besar kekuatanmu telah meningkat? Aku bertanya-tanya apakah ini benar-benar semua yang kamu miliki, atau apakah kamu hanya berpura-pura? Saya tidak merasakan apa-apa kali ini.
Itu bahkan tidak menyakitkan saat itu ketika kita berdua masih muda dan aku mencoba melawanmu karena memiliki beberapa budak wanitamu yang cantik. Cibir Zurong Tianming sebelum terus bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu punya masalah dengan namaku, Pangeran Tianming? Tapi saya, Zurong Tianming ditakdirkan untuk menjadi penguasa seluruh dunia ini. Anda, Zurong Tonggong, tidak memiliki apa-apa selain ibu yang mulia dan klan ibu yang kuat yang telah merawat Anda dengan baik. Terlepas dari semua ini, kamu bukan apa-apa. Menyelesaikan pidatonya, Zurong Tianming meludahi tanah dengan keras. Dia kemudian menggigit lidahnya sampai patah dan memeras seteguk darah, menyebarkan darah di wajahnya, lalu dengan gemetar menginjak-injak awan yang menyala-nyala, perlahan naik ke udara, dan terbang menuju istananya sendiri. Istana Zurong Tianming sama megahnya dengan istana Men-Men, namun, pada saat ini, seluruh istana telah disiram oleh aliran darah. Kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di lantai. Sebagai pangeran dewasa, Zurong Tianming memiliki pasukan dan kelompok menteri sendiri. Di istananya, hanya jumlah menteri dan administrator, yang bertanggung jawab untuk mengelola wilayahnya yang luas dan urusan terkait lainnya untuknya, mencapai puluhan ribu. Ditambah dengan ratusan ribu budak wanita dan pria, dan jumlah penjaga yang tak terhitung jumlahnya yang beriliran dan menjaga istananya siang dan malam. Namun demikian, begitu penjaga yang dikirim oleh Zurong Tonggong tiba di istana Zurong Tianming, dan mengeluarkan tablet perintah Dewa Api, naik dan melayang di udara, semua menteri, administrator, pelayan, dan budak yang bertugas di istananya tiba-tiba berlutut di tanah, dan bahkan tidak berani bergerak, hanya dengan gemetar menunggu penjaga Tonggong menyeret mereka keluar dari kerumunan dan memenggal kepala mereka. Darah panas dan segar menyatu menjadi aliran di lantai, dengan cepat mengalir ke bawah bersama dengan tangga di depan istana Zurong Tianming. Kepala manusia berguling ke seluruh istana. Para pendeta penyihir dari pasukan Zurong Tonggong telah memegang semua jenis spanduk sihir di tangan mereka, mengumpulkan semua jiwa orang yang terbunuh ini ke dalam spanduk. Ketika mereka mengubah semua jiwa ini dengan sihir rahasia tertentu, kekuatan panji-panji ini akan meningkat secara besar-besaran. Zurong Tianming terbang ke gerbang depan istananya, mendarat di tanah dengan kaki terhuyung-huyung. Kemudian mengangkat tangannya dan membenamkan wajahnya ke lengan bajunya, dan mulai meratap dan menangis. Dia berlutut dengan wajah berlinang air mata, bahkan membenturkan kepalanya ke tanah, dan mengeluarkan ledakan teredam. Sepertinya dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melihat bahwa wajah tampan yang tersembunyi di balik lengan bajunya, sekarang dipenuhi dengan cibiran senang. Bagus, bagus, bunuh saja mereka semua, aku menginginkan ini semua tidak berguna, dan setidaknya setengah dari mereka adalah mata-mata yang dikirim ke sini oleh saudara-saudaraku yang lain. Membunuh mereka semua adalah hal paling berguna yang bisa terjadi di sini. Setelah semua ini dimusnahkan, semua bawahan baruku akan menjadi orang-orang yang bisa aku percayai. Aliran darah hangat mengalir melalui tangga di depan Zurong Tianming, dan mengalir di sekitar kakinya. Perlahan, seluruh tubuh Zurong Tianming telah direndam dalam darah segar. Bersambung.